Bapak tahu nggak, kalau saya ngomong, zaman Orde Baru, pensiun jenderal pasti dapat jabatan, dapat pekerjaan. Bahkan dulu dia bilang kalau jenderal pensiun zaman Orde Baru jatuhnya ke kasur. Kalau sekarang jatuhnya ke lumpur. Banyak yang menderita. Kalau saya enggak, karena saya yakin. Karena kalau kita bicara di kerajaan Tuhan, saya anak Tuhan. Tidak mungkin miskin. Ada dulu Pak Marno, namanya Pak Purboswondo. Saya diajak ngajar. Ya, diajak ngajar sama dia. Dia sama anaknya, si Dirgo. Nah, si Dirgo itu anak biologisnya, laki-laki. Cuma satu. Habis dia ngajar, karena saya ikut sebagai asisten, dia dapat honor, dia bagi. Ini untuk anak biologi saya, ini untuk anak asuh saya. Itu Pancasila. Tapi, saya pelajari beliau, waduh, beliau ini ternyata salah satu ya militer yang psikotesnya P. Nggak semua loh psikotesnya P. Psikologinya tadi Pak Andi. Jarang yang mendapat psikotes P. Itu ada datanya di sana. Pak Panggabean, nah itu P. Beliau itu P. Daya laksana kebangsaan. Jadi kalau kita di Galarua nggak punya seperti ini, ya nggak ada lah. Saya udah capek juga ya ngasih tahu. Ada organisasi ya yang bersifat nasional. Tadi saya mau buka di sini, tapi nggak enak ya membuka aib. Ya saya tidak membuka aib loh. Justru yang membuka aib siapa? Ya, makanya kemarin saya coba mau mencegah masuk. Istri saya sampai bilang, Pak, itu udah sampai keterlaluan tuh, masuk dong. Saya coba masuk tapi di mute. Padahal Pak Teddy ngomong, Pak Gajah Mada ngomong, itu ada Pak Tobing. Kenapa saya nggak dibuka? Kenapa? Takut saya sama Ponto? Nggak takut saya sama dia. Justru saya mau menyelamatkan dia. Hati-hati loh. Saya marah di sini tegas untuk menyelamatkan. Makanya tadi saya bilang sama Pak Paul, teleponan saya. Mohon maaf Pak Paul, saya terpaksa meninggalkan Galarua. Saya tidak mau dipidana. Ya. Karena saya ditelepon sana sini, Bang, itu nggak betul itu Bang, tinggalkan. Nah, malah senior bilang, itu bisa nggak kau perbaiki itu lettingmu itu? Jangan-jangan itu psikopat lagi. Sakit hati atau kecewa atau apa? Suruh dia datang ke Menhan sana, ngomong sama kami. Itu kotong ngomongnya, coba. Kalian yang berbuat, saya yang puntang-panting dimarahin. Ya, silakan tanya lagi lah. Ini banyak yang resen, nanti nggak sempat saya jawab lagi. Pak Jenderal, saya dulu, Pak Tobing. Siapa ini? Siapa? Saya Frans Lisi, Pak. Frans. Ya, oke, silakan Iya, Pak. Frans. Yuk. Ya, gini Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan quotes dari itu tuh, dari Pak Letjen Purnawirawan Saidiman. Dikatakan di situ, pemimpin-pemimpin nasional harus memiliki semangat kebangsaan, Ya. kemauan kebangsaan, daya laksana kebangsaan. Pertanyaannya begini Pak, apakah pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini, yang contohnya lah, yang udah mau mencalonkan ini jadi presiden ini, sudah memenuhi syarat yang disampaikan oleh Letjen Purnawirawan Saidiman ini Pak? Terima kasih. Ya, bagaimana saya mau ngecek orang saya kenal pun tidak. Tetapi indikasinya bisa kelihatan kan? Ya, ya. Makanya saya bilang leadership is not a position. Tapi bagaimana kepemimpinan itu bisa menyelesaikan PR? Waduh, PR bangsa ini semakin bertubi-tubi. Oh, mereka merebut RP kok. Berkali-kali saya sudah katakan, kalau presiden 2 periode, anggota DPR juga harusnya 2 periode mengikuti. Bukan mereka 7 periode, tapi nggak ada hasilnya. Mau saya tunjukkan sampai 7 periode, sampai dia mati dia jadi anggota DPR karena dia punya uang. Bukan karena dia punya kemampuan. Ya, ya kalau istilahnya Pak Santamer itu mangestu, mangan ngising turu.
Jadi Nah kutu sekarang loncat apa lagi, yang Pak. dibuahkan? Sekarang begini aja lah, kita jujur. Setelah reformasi ada nggak, ya, ada nggak output dari DPR atau outcome dari legalitas atau undang-undang yang dia rancang? Di China ada menteri minoritas. Bagaimana melindungi minoritas? Buka aja struktur organisasinya. Di Indonesia enggak. Minoritas malah diinjak-injak. Apakah ini Pancasila? Ya, walaupun banyak pemimpin, jangan ngomong pribumi dan non-pribumi. Jangan ngomong mayoritas minoritas. Jadi saya mau katakan, ada. Ya enggak ada. Siapa punya semangat kebangsaan? Buktikanlah. Sekarang bukan semangat kebangsaan, tapi semangat kebangsaan ini nasional spirit yang keindonesiaan. Mereka punya semangat kebangsaan, iya. Tapi mana? Bangsa mana? Ini negaraku, tapi bukan bangsaku. Ada lagi, ini bangsaku Indonesia, tapi bukan negaraku. Makanya jangan heran, bangsa Indonesia dia tadinya, tapi setelah di Amerika, dia ganti kewarganegaraan. Menjadi warga negara Amerika. Bukankah menteri ada satu diturunkan dulu gara-gara kewarganegaranya bukan warga negara Indonesia? Apalagi yang Tahir, Pak. apa? Archandra Tahir. Ya udah tahu kan? Ya, Sekarang ya, kalau anggota DPR itu dites Pancasila, saya ngetes, lulus nggak kira-kira? Saya ngetes, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, ini aja contoh ya, saya beritahu ini contoh ini. Ini Garuda Pancasila ini, kenapa ada 5 lambang di sini, ya, yang berbeda, sementara di DPR hitam semua. Bahkan di belakang pejabat-pejabat teras ada yang kuning semua, ada yang hitam semua. Ini ada maknanya. Nanti kita sampai kemari ya. Kemarin saya tanya, ya siswa-siswa SMA, kenapa ini bintangnya ya bersinar dan dibuat dari emas, ya, latar belakangnya hitam? Nggak ada yang bisa jawab. Malah dibilang hitam itu adalah keabadian. Cobalah. Bukankah hitam itu masalah? Gelap. Sekarang saya bilang sama dia, kalau Anda berjalan di kegelapan, bukankah banyak masalah? Anda bisa masuk jurang. Tapi kalau ada Tuhan, ya, kerajaan kegelapan ini kerajaan terang. Amin, Pak Jenderal. Loh ya, sekarang pertanyaannya, kenapa ada ini ya, aduh, di mana gambar Pancasila yang gede ini? Nah, di sini ada rantai. Rantainya itu kalau dilihat, itu segi 4, melambangkan laki-laki. Yang satu lagi lingkaran, diikat sama lingkaran, itu perempuan, itu simbol. Kenapa latar belakangnya merah? Kenapa kok ini menjadi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Jadi manusia itu harusnya berperilaku manusia, bukan berperilaku binatang. Adil. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bayangkan aja. Kenapa ini pohon beringin? Latar belakangnya kok putih? Kenapa nggak coklat? Kalau pohon kan temannya bukan putih dong. Temannya coklat, tapi kenapa putih? Nah, ini simbol persatuan Indonesia. Kenapa pohon beringin? Kenapa bukan pohon bambu? Padahal di Indonesia, jenis pohon bambu yang paling banyak adalah di Indonesia. Kenapa latar belakangnya putih? Makanya persatuan Indonesia itu tidak akan terwujud kalau hatinya tidak bersih, putih seperti salju. Bapak-bapak sudah P4, saya tanya, kenapa? Ini saya jelaskan di buku itu karena saya belajar artinya warna. Dan di mana diajarkan artinya warna?
Halo, dan di sini ada kerbau. Kenapa kerbau? Kenapa tidak serigala atau singa umpamanya? Kenapa merah di belakangnya? Dan ini padi kapas. Kenapa padi kapas latar belakangnya juga putih? Ini keadilan sosial juga. Putih itu artinya apa? Bersih, jujur. Nah, selama persatuan Indonesia ini berwarna-warna, yang nggak bisa harus putih semua. Ini juga demikian. Keadilan sosial tidak akan terwujud kalau pemimpinnya tidak berkarakter Pancasila, tidak sebagai the way of life, tidak sebagai grand norm, tidak sebagai pandangan hidup bangsa, tidak sebagai pandangan hidup dunia, Weltanschauung. Nggak bisa. Makanya harus putih, bersih. Kalau korupsi, akan tercipta keadilan sosial? Ya tidak. Karena korupsi itu pasti ajaran kegelapan, bukan ajaran yang keterangan. Makanya saya bertanya-tanya, ini 5 ternyata ada. Ya, semua yang kelima ini ada di setiap agama dan kepercayaan. Saya kemarin hubungin, tapi nggak sempat saya tayangkan ini. Bagaimana perspektif agama Buddha melihat simbol ini? Agama Islam, agama Hindu, kita yang beragama Kristen, bagaimana melihat ini? Aliran kepercayaan, bagaimana melihat yang kelima ini? Nah, inilah penjelasan yang akan saya berikan. Saya hanya melengkapi, karena BPIP atau guru-guru lain nggak pernah menjelaskan ini. Ya. Jadi mohon maaf, ya kita bicara karakter. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Saidiman ini, pemimpin nasional harus memiliki semangat kebangsaan. Kebangsaan seperti apa? National spirit. Karena kekuatan itu ada yang visible, ada yang invisible. Ya, kalau visible ya kekuatan fisik itu loh. Tapi kalau semangat kan nggak kelihatan. Disitulah tertanam karakter. Kalau bicara semangat kebangsaan, itu tadi. Adillah kita. Bapak tahu nggak, kalau saya ngomong, zaman Orde Baru, pensiun jenderal pasti dapat jabatan, dapat pekerjaan. Bahkan dulu dia bilang kalau jenderal pensiun zaman Orde Baru jatuhnya ke kasur. Kalau sekarang jatuhnya ke lumpur. Banyak yang menderita. Kalau saya enggak, karena saya yakin. Karena kalau kita bicara di kerajaan Tuhan, saya anak Tuhan. Tidak mungkin miskin. Tapi miskin itu kan relatif. Bagaimana Anda menilai kemiskinan? Tapi semangat saya, karena beliau ini, ya kalau saya katakan, ini bapak asuh saya loh. Nanti saya tayangkan videonya. Ada dulu Pak Marno, namanya Pak Purboswondo. Saya diajak ngajar. Ya, diajak ngajar sama dia. Dia sama anaknya, si Dirgo. Nah, si Dirgo itu anak biologisnya, laki-laki. Cuma 1. Habis dia ngajar, karena saya ikut sebagai asisten, dia dapat honor, dia bagi. Ini untuk anak biologi saya, ini untuk anak asuh saya. Itu Pancasila. Tapi, saya pelajari beliau, waduh, beliau ini ternyata salah satu ya militer yang psikotesnya P. Nggak semua loh psikotesnya P. Psikologinya tadi Pak Andi. Jarang yang mendapat psikotes P. Itu ada datanya di sana. Pak Panggabean, nah itu P. Beliau itu P. Daya laksana kebangsaan. Jadi kalau kita di Galarua nggak punya seperti ini, ya nggak ada lah. Ada kemauan kebangsaan, national will. Lah national will itu apa tadi? Yang saya bilang tadi, cinta akan merasa memiliki, ya kan ada tadi nasionalisme itu. Ini adanya kesatuan persatuan. Saya udah capek juga ya ngasih tahu. Ada organisasi ya yang bersifat nasional. Tadi saya mau buka di sini, tapi nggak enak ya membuka aib. Ya, saya tidak membuka aib loh. Justru yang membuka aib siapa? Ya, makanya kemarin saya coba mau mencegah masuk. Istri saya sampai bilang, Pak,
itu udah sampai keterlaluan tuh, masuk dong. Saya coba masuk tapi di mute. Padahal Pak Teddy ngomong, Pak Gajah Mada ngomong, itu ada Pak Tobing. Kenapa saya nggak dibuka? Kenapa? Takut saya sama Ponto? Nggak takut saya sama dia. Justru saya mau menyelamatkan dia. Hati-hati loh. Saya marah di sini tegas untuk menyelamatkan. Makanya tadi saya bilang sama Pak Paul, teleponan saya. Mohon maaf Pak Paul, saya terpaksa meninggalkan Gelarua. Saya tidak mau dipidana. Ya. Karena saya ditelepon sana sini, Bang, itu nggak betul itu Bang, tinggalkan. Ya, malah senior bilang, itu bisa nggak kau perbaiki itu lettingmu itu? Jangan-jangan itu psikopat lagi. Sakit hati atau kecewa atau apa? Suruh dia datang ke Menhan sana, ngomong sama kami. Itu kotong ngomongnya, coba. Kalian yang berbuat, saya yang puntang-panting dimarahin. Ya, jadi oke lah ya, itu sudah saya jawab. Ya, kalau dibilang ada, ya bagaimana kita ngetes? Mesti melalui tes lah kita tahu. Tetapi dari tindakan mereka betul-betul tidak punya lagi semangat kebangsaan. Ya, national spirit itu nggak ada. Kalau ada national spirit, ya jangan seperti itulah kelakuannya. Ya, ini negara ini dibagi-bagi sama ketua partai. Aduh, ampun dah. Ini perlu ada revolusi benar. Ya, biarlah pemuda. Makanya saya bilang nasib bangsa ini sangat tergantung kepada pemuda. Tapi pemuda pun sudah dirosak mentalnya. Terus gimana? Oke, lanjut ini. Banyak sekali yang resen ini. Ini sampai jam berapa nanti ini? Tapi saya nggak apa-apa lah. Hari ini saya korbankan. Karena udah parah kita ini. Ya, siapa ini? Siapa? Pak Hans dari Oke, Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,